Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Rohmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang analyze pada bagian regression, yaitu untuk sub-binary logistik. Yang pertama, saya menyiapkan dua variabel view. Untuk yang variabel view yang pertama, diberi nama Y dengan label kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan tugas komputasi statistika. Dengan value labelsnya untuk 0 yaitu diberi nama tidak mampu, dan untuk 1 diberi nama mampu. Untuk measure-nya yaitu dalam bentuk scale. Yang kedua itu untuk variabel X diberi label skor stabilitas emosi dengan misalnya itu scale. Selanjutnya klik pada data view, maka akan muncul Y dan X. Nah, untuk datanya saya buat adalah 30 data. Dan yang X ini adalah hasil dari skor stabilitas emosi yang telah saya masukkan datanya. Lalu setelah itu kita analyze, klik regression, lalu pilih binary logistik. Setelah itu masukkan data kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan tugas komputasi statistika ke dependent, dan untuk skor stabilitas emosi kita masukkan ke independent. Lalu klik option. Nah, kita di sini bisa memilih data apa saja yang ingin kita baca. Nah, selanjutnya klik checklist dan lalu klik continue. Habis itu kita klik OK. Maka akan muncul pada output PSPP hasil datanya. Nah, di sini regresi pada binary logistik datanya muncul yang dimana berarti tidak terdapat missing pada data yang telah saya masukkan. Agar memudahkan menganalisis, saya memindahkan hasil output ini ke dalam Excel. Nah, berikut ini adalah hasil dari output pada analisis 30 data yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita dapat baca pada dependent variable encoding, yaitu untuk 0 adalah mahasiswa yang tidak mampu mengerjakan tugas, dan 1 adalah mahasiswa yang mampu mengerjakan tugas. Nah, di sini pada case processing summary, yang dimana artinya terdapat 30 data yang berhasil dianalisis, artinya itu terdapat 100% data yang saya buat berhasil dianalisis. Nah, selanjutnya pada model summary. Pada model summary, itu artinya R-square di sini didapatkan 0,06, yang dimana artinya 0,06 ini lebih besar dari 0,05. Maka model ini mampu menjelaskan data yang diberikan. Yang artinya 6% proporsi varians dari status mampu atau tidak mampu mahasiswa dalam mengerjakan tugas komputasi statistika dapat dijelaskan oleh stabilitas emosi. Nah, selanjutnya untuk classification tabel. Nah, di sini artinya pada classification tabel yaitu model mampu menggolongkan status mampu atau tidak mampu mahasiswa dalam mengerjakan tugas komputasi statistika sebesar 73,33%. Nah, selanjutnya pada variables in the equation. Nah, di sini diketahui pada variabel in the equation dapat dilihat B-nya yaitu 0,01. Artinya, jika nilai B sebesar 0,01 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka nilai stabilitas emosi memiliki pengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan tugas komputasi statistika. Nah, yang dimana di sini artinya nilai eksponensial stabilitasnya yaitu 1,01 pada bagian yang nilai eksponensial, yang dimana mahasiswa yang memiliki skor stabilitas emosi 1 poin lebih tinggi, yakni 1,01 kali untuk dikatakan mampu dalam menyelesaikan tugas komputasi statistika. Nah, yang dimana artinya semakin besar skor stabilitas, maka semakin mampu untuk mengerjakan tugasnya.
Nah, di sini adalah hasil dari analisis pada menggunakan aplikasi PSPP untuk binari logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.